Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Niken Paramitasari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aspek manajemen keuangan bisnis retail yang terdapat pada bab 5, tentu saja di pertemuan kelima pada jumpa kita di online hari ini. Baik, kita akan membahas tentang aspek manajemen keuangan bisnis retail. Dalam proses model keuntungan strategi, setiap retail menginginkan kesuksesan dalam hal keuangan, yaitu salah satu tujuan keuangan yang penting adalah untuk mencapai imbal hasil atas aset atau return on asset yang kita kenal dengan ROA. Yang tentu saja kita harapkannya ROA itu untuk capai yang cukup tinggi. Contohnya, sebuah perusahaan retail global menginvestasi 174 miliar dalam membangun tokonya dan membeli barang-barang dagangan yang disiapkan untuk dijual. Di akhir tahun, perusahaan retail tersebut meraup keuntungan sebesar 33 miliar. Yang ini berarti menyumbangkan hasil sebesar 19% dibandingkan dengan investasinya. Atau sama dengan 33 miliar dibagi 174 miliar. Dalam margin laba bersih adalah seberapa besar keuntungan setelah pajak yang didapat perusahaan dibagi oleh penjualan bersihnya. Sedangkan perputaran aset dapat juga digunakan untuk mengukur produktivitas aset yang diinvestasikan dalam perusahaan. Biasanya dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset, return on asset dapat diperoleh dari rumusan di bawah ini. Ya, di sini dikatakan return on asset dapat diperoleh dalam rumusan di bawah ini, yaitu keuntungan bersih dikali penjualan bersih, ya, keuntungan bersih dikali perputaran aset sama dengan return on asset. Kemudian keuntungan bersih dibagi penjualan bersih dikali penjualan bersih dibagi total aset. Sama dengan keuntungan bersih dibagi total aset. Salah satu cara untuk menjelaskan tentang keberhasilan keuangan dalam lingkup bisnis retail adalah dengan memberi para pemilik modal perusahaan hasil atau pengembalian yang baik atas investasi mereka. Meskipun retail mengejar tujuan keuangan yang sama, namun retail dapat menggunakan strategi yang dapat berbeda dalam mencapai keuntungan-keuntungan tersebut. Di sini terdapat alur keuntungan. Informasi yang digunakan untuk menganalisis alur keuntungan atau profit path dapat berasal dari laporan laba rugi sebuah perusahaan retail. Berikut beberapa komponen utama dalam laporan laba rugi, yaitu sebagai berikut. Pertama ada penjualan bersih, ada margin laba kotor, ada beban, dan juga keuntungan bersih. Yang pertama penjualan bersih. Pemahaman penjualan bersih atau net sales dapat diketahui dari jumlah total rupiah yang diterima oleh retail setelah dikurangi semua pembayaran kembali pada konsumen untuk barang-barang yang dikembalikan. Penjualan bersih ini rumusnya menggunakan jumlah penjualan kotor dikurang return konsumen dikurangi utang konsumen. Customer return atau pengembalian konsumen mewakili nilai-nilai barang yang dikembalikan konsumen karena barang-barangnya rusak, tidak sesuai, dan sebagainya. Penjualan bersih merupakan ukuran pengelolaan yang penting dalam bisnis retail karena penjualan bersih menunjukkan tingkat kegiatan dari barang dagangan. Yang berikutnya yaitu yang kedua, margin laba kotor. Margin laba kotor atau gross profit margin disebut juga keuntungan kotor adalah ukuran penting dalam suatu bisnis retail. Margin keuntungan kotor diperoleh dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Keuntungan kotor juga diperoleh dari persentase penjualan bersih, sehingga retail dapat membandingkan pengelolaan dari berbagai tipe barang, antar kelompok barang dagangan, dan pengelolaan mereka dibandingkan dengan pengelolaan retail-retail yang lain. Berikut yang ketiga yaitu beban atau expenses adalah biaya yang terjadi dalam aktivitas normal yang dilakukan dalam suatu bisnis retail. Tujuannya untuk mendapatkan penghasilan. Beberapa atau expenses dapat dikategorikan sebagai berikut. Beban penjualan sama dengan gaji staf penjualan ditambah komisi ditambah manfaat.
Kemudian ada beban umum, yaitu sewa ditambah utilitas dan beban lainnya. Beban umum sama dengan gaji semua karyawan selain tenaga penjualan, ditambah beban operasi kantor, ditambah administrasi beban pembelian lain. Sedangkan beban operasi atau operating expenses adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melakukan bisnis untuk memperoleh pendapatan. Kategori biaya pengeluaran adalah biaya-biaya pengoperasian. Biaya modal, yaitu biaya yang membiayai segala inventaris sampai pembelian lokasi toko baru. Yang berikutnya yaitu keuntungan bersih. Keuntungan bersih atau net profit adalah ukuran pengelolaan perusahaan keseluruhan. Keuntungan bersih dapat diperoleh sebelum atau sesudah dari pajak. Keuntungan bersih diperoleh dengan cara margin kotor dikurangi beban. Keuntungan bersih mengukur kemungkinan keuntungan dari keseluruhan perusahaan. Sedangkan keuntungan kotor mengukur kemungkinan keuntungan dari kegiatan-kegiatan pengelolaan barang. Berikutnya terdapat alur perputaran. Alur perputaran itu informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis alur perputaran perusahaan, yaitu pos-pos yang berasal dari neraca saldo seperti aset, liabilities, dan lain sebagainya. Aset adalah sumber-sumber ekonomi seperti inventaris atau perlengkapan-perlengkapan toko yang dimiliki atau dikontrol oleh perusahaan sebagai hasil transaksi atau peristiwa. Sedangkan liabilities adalah kewajiban-kewajiban perusahaan untuk membayar tunai atau sumber-sumber ekonomi lain sebagai hasil dari keuntungan-keuntungan masa lalu, sekarang, ataupun keuntungan di masa depan. Berikut terdapat aset lancar. Aset lancar atau dikatakan dengan current asset adalah aset yang bisa diubah menjadi uang dalam waktu 1 tahun. Uang yang diterima yaitu atau account receivable ditambah dengan inventaris barang atau merchandise inventory ditambah dengan uang tunai cash ditambah aset-aset lain yaitu other current asset, maka akan diperoleh aset saat ini atau current asset. Sedangkan uang yang diterima yaitu atau dikatakan account receivable, aset ini penting bagi beberapa retail. Contoh saja investasi pada perusahaan Walmart pada uang yang diterima jauh lebih kecil daripada Tiffany karena kecenderungan yang tinggi dari konsumen Walmart untuk membayar tunai atau menggunakan kartu kredit pihak ketiga seperti penggunaan Visa atau Mastercard. Kemudian ada investasi barang. Investasi barang adalah sumber hidup retail yaitu semua barang dagangan yang dijual oleh si peritel. Pengecualian yaitu pada retail-retail layanan seperti Space, Counter Service, Marriott Hotel, dan salon kecantikan. Anda yang memiliki sedikit atau tidak ada investasi barang. Uang dan aset lain yaitu seperti cash, plus tunai, simpanan, dan rekening di bank, plus jaminan tambahan jaminan yang dipasarkan, serta tagihan-tagihan keuangan. Aset lain juga atau dikatakan ada current asset, yaitu biaya-biaya pengeluaran sebelum dibayar ditambah biaya pengiriman-pengiriman. Berikut ada aset tetap, adalah yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk mengubahnya menjadi tunai. Dalam retail, aset tetap atau fixed asset yaitu bangunan, kelengkapan-kelengkapan, peralatan, dan investasi jangka panjang. Untuk perputaran aset adalah ukuran pengelolaan keseluruhan dari bagian aset pada neraca saldo. Perputaran aset ini dapat digunakan untuk mengevaluasi ya, dan membandingkan beberapa efektif manajer-manajer menggunakan aset-asetnya. Aset tetap dapat diperoleh melalui biaya perolehan aset dikurangi depresiasi, perputaran aset, penjualan bersih dibagi total aset. Berikut terdapat kewajiban dan hak dari pemilik. Kewajiban sekarang adalah utang-utang yang diharapkan dibayar paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun. Ya. Pertanggungjawaban yang paling penting adalah uang dapat dibayar, surat utang yang dapat dibayar, dan pertanggungjawaban yang ditambah. Contohnya,
Uang yang dapat dibayar adalah sejumlah uang yang dipinjam atau diutang untuk penjual-penjual, khususnya untuk inventaris barang. Berikut ada surat utang yang dapat dibayar adalah bunga yang dipinjam retail pada bank yang melebihi tanggal dan dapat dibayar kurang dari 1 tahun. Hak para pemilik disebut hak para pemegang saham yang mewakili jumlah aset milik pemilik perusahaan retail setelah semua kewajibannya terpenuhi. Dalam istilah akuntansi, hubungan tersebut dapat diperoleh dengan rumus hak para pemilik, yaitu total aset dikurangi dari total pertanggungjawaban. Berikut ikhtisar pola keuntungan strategi. Pola keuntungan strategi sangat berguna bagi retail karena pola ini menggabungkan dua bagian pembuatan keputusan manajemen pembatasan dan manajemen aset, sehingga para manajer dapat meninjau hubungan antara mereka. Pola keuntungan strategi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak keuangan dari strategi baru sebelum strategi-strategi tersebut dilaksanakan. Beberapa indikator keuangan dalam retail yaitu ada margin kotor yang terdiri dari persentase margin kotor, analisis per kategori, penurunan harga atau markdown, persediaan barang, margin kotor per meter persegi. Berikut ada biaya operasional toko sebagai persentase penjualan yang terdiri dari gaji produktivitas per karyawan, biaya sewa, depresiasi, listrik, total biaya operasi toko. Dan yang terakhir yaitu margin kontribusi terdiri dari selisih antara margin kotor dengan biaya operasional toko, perbandingan antar toko dan rata-rata perusahaan. Pengaturan untuk tujuan pengelolaan keuangan. Ya, pengaturan tujuan pengelolaan keuangan meliputi hasil pengelolaan, kerangka waktu di mana tujuan itu harus dicapai, dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh pengaturan keuangan seperti proses atas bawah versus bawah atas. Di mana perencanaan atas bawah atau top down artinya bahwa tujuan-tujuan diatur di bagian atas organisasi dan menurun ke bawah melalui tingkat pengelolaan. Perencanaan bawah atas atau top down adalah sebagai pelengkap dari perencanaan sebelumnya. Perbedaan antara keduanya harus melalui proses negosiasi antara para perencana-perencana dan manajer-manajer pengoperasian. Contoh berikutnya itu keadaan untuk dipertanggungjawabkan, di mana pada tiap level organisasi retail, unit bisnis dan manajemennya harus menangani dengan pertanggungjawaban pengendalian, pendapatan, dan biaya-biaya pengeluaran. Pengukuran pengelolaan banyak faktor yang mendukung pengelolaan retail secara keseluruhan. Jadi, sangatlah sulit untuk menemukan satu pengukur untuk mengevaluasinya. Contohnya, penjualan adalah pengukur global dari seberapa banyak kegiatan yang terjadi di toko. Namun, manajer toko dapat dengan mudah meningkatkan penjualan dengan menurunkan harga, tetapi keuntungannya terlihat pada barang-barang yang tersisa. Seperti dikatakan contoh keuntungan kotor. Pengukuran-pengukuran digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan retail berbeda-beda tergantung pada level organisasi di mana keputusan dibuat dan sumber-sumber serta pengendalian dari para manajer. Beberapa aktivitas yang terkait dengan aspek keuangan yang dapat digunakan sebagai metode untuk mengontrol toko adalah sebagai berikut, yaitu ada audit penjualan, ya, kemudian grafik penjualan harian, bulanan, penjualan tahunan, retus, sisi uang, diskon, dan lain sebagainya. Kemudian ada kendali terhadap persediaan atau inventory control dapat dilakukan dalam area penerimaan barang. Hal tersebut dapat diimplementasikan dalam aktivitas kontrol terhadap tanggal penerimaan persediaan barang, nomor purchasing order, nomor pengapalan, dan jumlah SKU, dan lain sebagainya. Oke. Sumber-sumber dana bisnis retail bisa diperoleh dari dana pribadi pemilik retail tersebut atau dana bersama di mana si pemilik retail bekerja sama dengan pihak pengelola ataupun daripada pihak ketiga yaitu para investor.
Dalam strategi keuangan retail, tampak bagaimana strategi retail mempengaruhi pengelolaan keuangan perusahaan. Maka berdasarkan analisis penggunaan, pembiayaan atas dasar kegiatan adalah metode penentuan biaya semua kegiatan yang dilakukan oleh retail. Dengan metode ini, retail bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan menguntungkan. Pengukuran kinerja keuangan retail dapat dievaluasi berdasarkan tentu saja dari aspek-aspek yang berbeda tergantung dari struktur organisasi retail tersebut. Meskipun rasio pengembalian atas aset atau return on asset dalam model keuntungan strategi sangat baik untuk mengevaluasi kinerja operasional retail, namun pengukuran yang lain seperti GMRI juga sangat disarankan untuk dapat mengevaluasi aktivitas yang lain dalam bisnis retail. Sehingga dikatakan bahwa dalam pengukuran keuangan tentu saja ada banyak sekali faktor dan ada banyak sekali strategi yang dapat dilakukan oleh retail dan tentu saja tergantung dari seberapa besar dana yang dimiliki dan seberapa besar perusahaan retail tersebut. Maka demikian materi pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya, pada bab berikutnya. Saya akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.